anak pemilik dari Tunas Bangsa sama apa? Stimik ya? Iya. Tapi lu masih mau jadi waiters. Vel, lu kenapa suka sama dia? Hah? Jujur Vel, lu gak usah bohong-bohong. Pekerja keras sih. Masa cuma itu doang? Tukang Baik. juga, tukang bangunan. Itu juga pekerja keras. Standby, rolling bos. Kok lu tegang banget sih, Felika? Kayak cowok lu dong, santai. Lu juga tegang bro. Cerita-cerita nih. Thank you ya udah datang. Yo. Jadi hari ini kita kedatangan Kopiku. Di mana bro? Di Jalan Bukanya? Sutoyo. Di Jalan Sutoyo. Ini ownernya, ini pacarnya. Jadi cerita dong, gimana ceritanya lu bisa bikin nih kopi? Sebenarnya awalnya kan background gue kan di sipil kan, pernah kerja di perusahaan asing China. Habis itu kan berhenti dari sana. Terus teman pertama namanya Reza. Dia merintis juga awalnya. Dulu itu dia awalnya tahu racikannya itu. Tahu racikannya itu dia kan ada tuh nama brand namanya Janji Jiwa kan. Iya. Itu kan hits banget kan satu Indonesia. Dia itu sampai ke outletnya. Di outletnya itu kan setiap karyawan kan nimbang kan ya. Dia sampai liatin takarannya. Habis itu ya udah gue ikutin dia. Dia ngajarin beli alat ini, alat itu. Awalnya nggak ada kepikiran. Ini brand lu sendiri ya? Brand sendiri Tadinya sekolah di mana? di Parayangan, Parayangan SMA. Bandung. SMA-nya SMA di Santo Petrus nih deket. Felika, lu kenapa sih Frel? Dari tadi tegang banget kayaknya. Felika nih sekolahnya di luar kan? SMA-nya di Tunas Bangsa. Tunas Bangsa. Nih, Vel, cerita dong kalau lu bisa kuliah di luar negeri itu keinginan sendiri atau emang dorongan dari orang tua sih? Dorongan dari orang tua juga, tapi juga ya maksudnya kan dari abang, cece semua di Australia juga. Jadi yang ngikut aja sih sebenarnya. Cuman ya emang maksudnya pengen belajar juga. Saya kan aku hobi gambar nih dari SMP, SMA hobi gambar. Nah mikir-mikir kuliah apa ya, kuliahnya jadi arsitek lah. Cobain kuliah arsitek. Keinginan lu sendiri ya, bukan karena orang tua lu ya. Bukan. Jadi Kenny sama Felika, mungkin yang mau gue tanya lagi sama lu berdua. Lu kan berdua bisa dibilang dari orang yang dicukupin segala fasilitas, mungkin dari kecil, ya kan? Yeah. Oleh bokap sama nyokap lu. Yang ngedorong lu gitu, nggak males, mau usaha, mau belajar, ya kan? Contohnya si Kenny gitu kan, mau bikin usaha kopi. Kalau dipikir-pikir kan kenapa lu nggak nerusin usaha bokap lu, ya kan? Nah mungkin bisa dijawab dari si Kenny dulu, ya kan? Kenapa gitu? Nerusin kalau tadi pertanyaan kalau misalnya nerusin kan, nerusin tetap nerusin. Iya. Karena terus kenapa muncul ide baru, karena gua rasa namanya usaha ya, keran itu nggak harusnya lebih dari satu. Keran air itu kalau misalnya satunya, mungkin kalau di bisnis kan nggak mungkin airnya ngucur terus kan di satu keran kan. Misalnya kalau misalnya keran yang satu agak kurang ya, misalnya ada keran lain yang ngucur juga gitu. Kepikiran kopi itu kenapa kan? Kepikiran kopi awalnya Apa ikut-ikutan atau emang lu pertama mikir simpelnya aja. Sejanji jiwa ya misalnya contohnya, dia bisa jual dengan keuntungan, maksudnya dengan misal beratus-ratus outlet dia untung nih. Masa sih kita satu outlet bangun, apalagi di kota Pontianak yang terkenalnya kan warung kopi itu ada di setiap sudut kota kan. Kita coba satu, masa sih nggak berhasil gitu. Awal mulanya itu sih. Segmen yang lu targetin apa dari kopi lu nih? Awalnya sih saya incarnya anak muda, tapi karena mungkin lokasi di tempat gua itu perkantoran kan, ada perkantoran, jadi anak muda mau yang udah bisnismen segala macam masuk sih jadinya. Tapi awal target pasar saya emang untuk anak muda sih. Waktu kuliah lu ada kerja atau misalnya lu udah mulai ngerintis sebuah usaha kecil gitu? Pernah? Dulu sebelum kuliah gua jualan jersey. Oh, jualan jersey. Iya, jersey yang dari Thailand tapi bukan. Iya. Sebelum ini gue ditawarin jadi asisten direktur di perusahaan asing itu.
Asisten direktur. Iya. Jadi dia kan perusahaan asing. Domisilinya di Jakarta kan. Di Jakarta, jadi dia butuh satu headnya kan. Nah, gue ini jadi asisten head yang pegang di Indonesia kan. Perusahaan apa tuh? Dia BUMN kontraktor nomor 6 kalau nggak salah di dunia. Oh. Tapi dia BUMN nomor 1 di China. Digaji berapa? Saat itu ya. Mungkin hampir 5 kali UMR. Berapa tuh berarti? UMR kan beda-beda. UMR-nya kota Jakarta. Berapa tuh? 20, 25. Iya, sekitar itu, sekitar. Kenapa lu pilihnya waktu itu kuliah di Parahyangan? Karena pertama gue pengen ambil sipil kan. Sipil bagusnya di Bandung. Gue suka di Bandung sih sebenarnya awalnya. Adem. Ceweknya Adem cakep-cakep. Kan? Nah, terus Maunya cakep-cakep sih Bandung. Terus ya udah akhirnya gue ada tes di ITB juga, tapi mungkin nggak jodoh ya misalnya. Nggak jodoh. Lu tes apa sih, mandiri apa MPTN? SBM. Oh, SBM ya. Yang di Untan, tesnya di Untan waktu itu. Yang resmi gitu ya? Ya. Yang resmi. Bukan yang nyumbang berapa keterima gitu kan? Enggak, iya, resmi. Awalnya emang udah keterima di Parahyangan kan. Terus ada SBM, bokap bilang coba aja ikut. Ya namanya coba kan, maksudnya ya udah ikut aja, tapi gue nggak belajar sama sekali, nggak ada persiapan apa-apa. Jadi daftar penuhin administrasinya, datang tes udah pulang, nggak ada target bawa ini, nggak. Oh, tahu-taunya keterimanya di sono. Tahu-taunya nggak keterima kan di ITB. Oh, yang di ITB-nya di Parahyangan udah pasti, karena gue pakai nilai rapor kan. Oh, kayak PMDK gitu. Iya. Diundang ya? Iya. Diundang, jadi biar nilainya mencukupi ya kan? Ya. I know. Terus kalau lu kok bisa ke sono? Nggak di Jakarta aja? Selain karena faktor-faktor abang-abang. Sebenarnya sih emang aku dengar dari kakak kelas kayak gitu-gitu kan. Kalau misalnya kayak kuliah di Indonesia tuh banyak, maksudnya tuh bukan ya beberapa lah. Kalau misalnya untuk lulus tuh mesti ada contoh kayak sogo-sogoan kayak gitu-gitu. Oh iya, bagus lo omongin. Kalau misalnya di Australia tuh semua tuh fair, Bah. Semua fair. Jadi yang pintar ya pintar, dapatnya nilai bagus, tapi ya kalau misalnya jelek ya tetap dapat nilai jelek gitu loh. Itu ada yang maksudnya tuh nggak ada yang main begituan lah. Tapi waktu lu kuliah di Aussie, itu lu kerja nggak? Atau emang kerja juga? Wow, mantep. Gimana ceritain? Ya jadi waiter kayak gitu-gitu lah. Pernah jadi waiters? Terus orang tua lu tahu? Awalnya sih nggak tahu. Ini si Velika nih anak pemilik dari Tunas Bangsa sama apa? Stimik ya? Iya. Tapi lu masih mau jadi waiters? Pengalaman aja sih, mau cari pengalaman. Dapat duit nggak? Ya dapat. Gedean duit jajan lu apa duit kerja lu? Ya tetap duit jajan. Oh. Itu kan untuk bayar kosan kayak gitu-gitu kan tetap lebih besar lah. Lu berdua nih termasuk anak yang beruntung bisa dibilang ya. Tapi lu berdua masih mau apa ya? Belajar gitu kan. Yeah. Mungkin usaha, terus dia mau jadi waiters, tuh luar biasa banget menurut gua. Lingkungan yang lu rasakan di Australia apa? Bedanya sama waktu lu sekolah di Pontianak SMA ya? Bedanya ya, di sana sih lebih gampang lah untuk cari koneksi, lebih gampang cari koneksi ya daripada di sini gitu loh. Itu pas zaman SMA ya mungkin beda. Tapi katanya kalau di orang-orang luar tuh bisnisnya lebih sadis loh. Pernah nggak lu denger kayak gitu? Jadi mereka tuh cheatingnya tuh lebih parah gitu. Soalnya sih di sana sih lebih strict sih. Harusnya lebih nggak bisa cheating kayak gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Beda ya sama lu sekolah di Pontianak waktu itu ya. Jadi kalau untuk pergaulan sama aja karena tadi lu ikut kan itu komunitas ya, anak maksudnya gereja. Ya itu keputusan saya sendiri lah, mau ikut pergaulan yang baik kan mau yang enggak, mau di sini mau di sana ya sama aja sih sebenarnya. Lu berdua nih bisa pacaran awalnya gimana sih? Namanya pacaran ya? Ya ketemu kan. Kan beda sekolah, beda kampus. Oh, kalau awal kenal sih dari ini, dari bimbel kan, bimbingan belajar kan. Nah, dari situ. Oh, dari situ lu berdua pacaran. Terus sosok orang tua yang tadi kan orang tua lu bisnis, bisa cerita nggak basic sekolahnya orang tua lu tuh apa kayak gitu? Kok dia bisa bisnis kayak gitu? Sebenarnya kalau kalau ditarik benang merah juga nggak kepikiran sih. Awalnya bokap gue sarjana hukum loh di Untan.
Tapi bisnisnya begitu, maksudnya kan ya suplai batu, pasir segala macam nggak ada hubungan. Jadi ya korelasinya sebenarnya nggak ketemu nih kalau misalnya mau diceritain ya. Iya. Bener. Ya. Ini yang seru nih si ceritanya si Felika. Soalnya bokapnya katanya cuma SMP. Ceritain. Papa sih lebih ke praktikal ya, dia maksudnya tuh otak di bisnisnya jalan, untungnya kayak gitu kan. Biarpun maksudnya pendidikan tapi emang orang-orang yang otaknya bisnis jalan tuh itu rata-rata nggak sekolah sih. Iya, namanya siapa? Papa. Wibowo Kusnadi. Nah, Pak Wibowo, boleh anaknya cerita? Silakan Feli. Katanya dulu pas SMP sekolah itu tuh suka dimarahin guru, biasa guru zaman dulu main pakai rotan-rotan kayak gitu-gitu. Ujung-ujung papa udahlah nggak usah sekolah aja. Jadi papa udah dari SMP coba. Tapi bokap lu termasuk ini ya, cerita ya masa lalu dia ke anak-anaknya. Terus ya terus coba-coba lah kerja sama orang kayak gitu-gitu. Awalnya kerja sama orang, kerja di bengkel segala macam. Ya pernah di bengkel juga, jadi mekanik gitu. Mekanik gitu. Wow, terus ya pelan-pelan papa belajar dari orang lah, sama pengalaman dia kerja, ujung-ujung ya bisa bangun Steamik gitu. Kan itu Steamik perlu ada modal, lu tahu nggak? Kok bisa bokap lu bikin Steamik? Nggak cerita sih itu, cuman ya mungkin pelan-pelan. Itu kan dari kecil-kecil, pertama dari warnet dulu. Dari warnet mulai papa ngerti tentang komputer, ya dia buka sekolahnya. Sentrin. Sekarang sih warnetnya udah nggak gitu jalan kan, soalnya kan sekarang udah semua pakai laptop segala macam. Ini kan gue kayak pingin ngebandingin ya, lu berdua pacaran tapi pingin gue bandingin. Bandinginnya gini, si ini kuliahnya di Jawa Barat. Iya, Bandung, dan lu kuliah di Australia. Yang gue pingin tangkep dari cerita lu berdua sekolah atau kuliah, dia bisa jadi pembisnis, ya kan? Pinginnya ke arahnya ke bisnis, sedangkan lu nggak ada sama sekali pingin bisnis. Bisnis kecil-kecilan sih sebenarnya. Kayak apa tuh kecil-kecilannya? Sekarang kan mulai desain grafis. Jadi mulai maksudnya tuh promosiin kalau misalnya ada mau bikin stiker lah, banner, kayak gitu-gitu lah. Contoh. Ini aja kan desain grafisnya. Oh, dia nih? Bikin, iya. Fel, lu kenapa suka sama dia? Jujur Fel, lu gak usah bohong-bohong. Pekerja keras sih. Oh iya. Pintar. Masa cuma itu doang? Tukang bangunan itu juga pekerja keras. Ya nggak sih? Ya maksudnya tuh pintarnya juga, kalau misalnya dia bisnis apa, pintarnya pintar otak, bukan pintar fisik. Lu harus lu jelasin tuh. Nah, maksudnya ada orang milih pasangan yang maksudnya tuh kerjanya tuh kerja fisik terus segala macam. Kalau aku lebih prefer milih pasangan yang maksudnya kerjanya kerja otak lah. Jadi gini Vel, tadi menarik tuh, lo bilang katanya orang pintar kerja fisik dan ada orang yang pintar kerja otak. Jadi kalau menurut pandangan lo ya, gue mau minta pandangan lo. Orang tuh kadang suka berpikirnya gini Vel, misalnya gue kayaknya udah kerja keras, tapi kok gue masih belum bisa sesukses orang itu. Menurut lo apa? Itu kayak yang disebut salah ngelakuin sesuatu gitu? Mungkin emang belum waktunya aja. Jadi tuh contoh nih, kayak aku desain grafis, aku suka banget nih, tapi dari dulu aku kerjain ya, maksudnya baru orang-orang tertentu lah yang maksudnya mau pakai jasanya aku gitu Nah itu juga aku maksudnya mesti ngerti juga kalau misalnya mungkin itu belum waktu aku untuk sukses sampai banyak orderan ya maksudku ya emang maksudnya mungkin belum waktunya aja, maksudnya Tuhan tuh belum kasih aku banyak orderan karena aku emang mampunya baru segitu gitu loh. Jadi kalau misalnya contoh nih, aku udah maksudnya udah sampai level 10 lah. Iya. Tuhan juga porsikan, maksudnya tuh konsumennya juga level 10 gitu loh. Banyak, iya. Aku sih ya pemikiranku seperti itu lah jadinya. Lu sekarang berdua ngerasa nggak kalau misalnya lu bisa berada di posisi sekarang itu sebenarnya karena kesuksesan orang tua lu, beranggapan seperti itu nggak sih? Yang gua rasa dan itu salah satu faktor dari orang tua juga, karena
nggak tahu, kita kalau lahir itu kan nggak bisa milih mau lahir di kehidupan seperti apa kan. Kebetulan saya lahirnya yang Tuhan lahirin saya ya di keluarga yang mencukupi saya sampai saat ini. Benar. Ya. Kalau lu gimana? Sama sih pemikirannya sih. Iya ya. Lu pernah nggak sih ngerasa kalau misalnya lu bergaul tuh harus pilih-pilih gitu temen lu gitu? Lu pernah nggak berdua berpikir kayak gitu? Tetap sih. Perlu. Yang lu lihat tuh apa? Status sosial kah? Atau dia memang orang yang baik atau enggak? Yang buat lu ngefilter cara lu berteman? Pergaulan ya misalnya. Bukan status sosial sih, lebih ke karakternya. Karakter ya. Ini sebagai penutup, pesen lu buat angkatan lu kayak gitu. Apalagi khususnya anak-anak Pontianak kan. Kan banyak tuh yang males ya kan. Yang maunya main, yang sekolahnya kadang-kadang takut-takut. Nanti aja lah sekolahnya kayak gitu kan. Itu gimana? Sekolah sih penting, maksudnya tuh untuk ya membentuk pola pikirnya kita segala macam kedepannya. Maksudnya tuh aku mau contoh nih, aku mau bikin desain grafis apa kan semua dari sekolah gitu loh. Biarpun maksudnya beberapa emang dari otodidak sekarang, cuman kan dari sekolah itu juga membentuk pola pikirku untuk jadi seseorang yang sekarang lah. Jadi menurut lo harus ya pendidikan harus ya. Jangan juga kita jadi karena terlena sama orang tua yang berada gitu jadi males kan kayak gitu. Kalau dari lu kan? Kalau dari gue pendidikan itu penting. Selama orang tua bayarin pendidikanmu itu, berarti tanggung jawab kamu itu emang sebagai pelajar. Kalau pelajar itu berarti ya tugas yang harus dia selesaikan ya belajar. Kalau misalnya dia kuliah bukan dibayarin orang tua, itu nggak masalah dia mau bolos atau apa. Cuman orang itu akan dilihat dari tanggung jawabnya ketika dia dikasih sesuatu untuk dikerjakan. Terus pesan yang buat misalnya contoh anggapan orang tua yang nggak mampu untuk bangun, yang nge-support lah ya, dalam hal material atau apa, dia bisa sukses asalkan dia mulai bekerja. Menurut lo tuh kalau orang tua yang nggak mampu tuh ya lo harus berusaha lebih keras kayak gitu, ya nggak sih? Iya. Dan orang yang misalnya sekarang mampu, ya manfaatin dengan tanggung jawab itu tadi, karena tadi kan dibantuin sama orang tua ya. Iya, bener betul. Gak sih? Iya. Aduh, thank you banget nih Ken, Felika. Nanti gue mungkin undang-undang lu lagi berdua, ya kan? Biar nggak lebih tegang. Iya. Thank you ya bro, kopinya sukses selalu. Sip. Jangan lupa datang ke Kopiku dan subscribe bos dan share. Thank you.